Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadianul Hidayat dan pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi tentang jaringan komputer, yaitu protokol routing. Yang dimana layer network dalam 7 OSI layer itu salah satunya terdapat adalah layer network yang di dalamnya itu terdapat pengalamatan dan routing. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang routing, yaitu routing merupakan fungsi yang bertanggung jawab untuk membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur yang terbaik untuk dilewati oleh data tersebut. Tugas routing ini biasanya dilakukan oleh device jaringan yang disebut dengan router. Untuk proses routing paket data diperlukan syarat sebagai berikut, yaitu pertama, alamat tujuan yang jelas, yaitu alamat yang akan dituju oleh data yang dikirimkan ini. Kemudian mengidentifikasi informasi dan sumber, yaitu router mempelajari dari mana informasi berasal serta jalur yang dipilih selanjutnya. Jadi router itu tidak hanya menerima untuk mengirimkan paket data, tapi dia juga mempelajari dari mana data tersebut berasal, kemudian jalur mana yang efisien untuk dilalui oleh data tersebut. Kemudian menentukan jalur-jalur yang dilewati, yaitu lalu lintas yang dapat ditempuh untuk sampai ke tujuan. Kemudian mengatur dan mengkonfirmasikan informasi routing, yaitu jalur yang akan digunakan tersebut apakah bisa dipercaya atau tidak. Kemudian ada routing ideal berkriteria ketepatan, yaitu ketepatan data tersebut sampai pada tujuannya. Kesederhanaan yaitu bagaimana data tersebut mudah untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada ketangguhan, stabilitas, keadilan, dan optimalitas. Kemudian berikutnya adalah cara membangun tabel routing, yaitu terdapat dua cara untuk membangun tabel routing. Yang pertama yaitu static routing, dan kedua adalah dynamic routing. Yang dimana static routing ini dibangun berdasarkan definisi dari administrator. Jadi maksudnya adalah kita sendiri yang akan mendefinisikan dari routing tersebut sebagai administrator. Jadi sebagai administrator kita juga harus cermat dalam melakukan routing, karena satu saja tabel routing salah maka jaringan tidak akan terkoneksi. Kemudian dynamic routing, yaitu secara otomatis router akan mendapatkan jalur routingnya sendiri dengan cara bertukar informasi antar router menggunakan protokol TFTP. Kemudian dalam dynamic routing terdapat kategori algoritma dinamik, yaitu distance vector, link state, dan hybrid. Nah, untuk static routing di sini merupakan sebuah mekanisme pengisian tabel routing yang dilakukan oleh admin secara manual pada tiap-tiap router. Jadi kita akan mengisi tabel-tabel routing tersebut secara manual tanpa menggunakan fitur-fitur otomatis yang terdapat dalam router. Keuntungannya adalah pertama, meringankan kinerja prosesor yang ada pada router. Kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi isi tabel routing antar router. Kemudian tingkat keamanan lebih tinggi versus mekanisme lainnya. Namun di sini juga terdapat kekurangan untuk static routing, yaitu admin harus mengetahui informasi dari tiap-tiap router yang terhubung pada jaringan. Yang kedua, jika terdapat penambahan atau perubahan topologi jaringan, admin harus mengubah isi dari tabel routing tersebut. Dan yang ketiga adalah tidak cocok untuk jaringan yang besar. Kemudian untuk dynamic routing ini secara otomatis router membangun jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar satu router dengan router yang lain. Kemudian kategori algoritma dinamiknya yaitu distance vector atau vektor jarak, yaitu RIP dan IGRP. Kemudian ada link state, yaitu keadaan link, OSPF. Kemudian ada hybrid, gabungan dari dua protokol di atas.
Keunggulan dari routing dinamik adalah distribusi, yaitu memperbolehkan simpul menerima beberapa informasi dari satu router tetangga atau lebih yang terhubung langsung. Jadi router di sini dia diperbolehkan untuk menerima informasi dari router yang lain tanpa harus kita lakukan tabel routing secara manual. Yang kedua yaitu iterasi, yaitu proses perubahan informasi akan diteruskan sampai keadaan tidak ada informasi yang diberitakan lagi. Kemudian asinkronisasi, yaitu tidak memerlukan langkah keamanan satu dengan lainnya. Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang distance vector, yaitu router yang mendapatkan informasi dari router yang berhubungan dengan dia secara langsung tentang keadaan jaringan router tersebut. Jadi router akan mendapatkan informasi dari router yang telah terhubung dengan router tersebut secara langsung tentang bagaimana sih keadaan dari jaringan router tersebut. Kemudian berdasarkan informasi router tetangga tersebut, kemudian akan mengolah tabel routing. Kemudian informasi yang dihasilkan adalah jumlah jarak atau hop yang dipakai untuk mencapai suatu jaringan. Berikut ini cara kerja dari distance vector. Yang pertama di sini terdapat router A, kemudian di sini ada router B, yang dimana router A ini memiliki tabel routing seperti yang terlihat di sini. Kemudian routing tabel B juga seperti ini. Kemudian untuk asumsi router, keadaan baru menyala. Jadi awal router hanya punya informasi tentang jaringan yang terhubung secara langsung dengan dia. Kemudian router akan saling mengirimkan informasi yang dipunya. Lalu router A akan mengirimkan data tentang jaringan yang terhubung dengan router A secara langsung. Kemudian router B juga mengirimkan data jaringan yang terhubung dengan router B secara langsung. Setiap router melakukan pemeriksaan terhadap data yang didapat dibandingkan dengan tabel routing masing-masing. Maksudnya di sini adalah apakah data-data yang telah dikirimkan tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam tabel routing masing-masing. Bila belum ada dimasukkan jika sudah dibandingkan dengan jumlah hop. Berikut gambaran bagaimana sih distance vector tersebut, yaitu menghubungkan dari sini terdapat router 1, router 2, router 3, router 4, router 5 dan dengan masing-masing net yang saling terhubung antara beberapa router. Kemudian di sini masuk yaitu ke routing information protocol atau RIP, di mana di RIP ini atau routing information protocol dikenal dengan algoritma Bellman-Ford. Algoritma tertua, terkenal lambat, dan terjadi routing loop. Routing loop suatu kondisi antar router saling mengira untuk mencapai tujuan yang sama melalui router tetangga tersebut. Contohnya di sini yaitu router A mengira untuk mencapai jaringan X melalui router B, sedangkan router B mengira untuk mencapai jaringan X melalui router A. Dan di sini bisa terjadi antara lebih dari dua router. Kemudian untuk memperbaiki kinerja tersebut dikenal sebagai split horizon. Router tidak perlu mengirim data yang pernah dia terima dari jalur di mana dia mengirim data. Kemudian jadi misal router mengirim routing melalui ETH, maka router tidak akan pernah mengirim balik data yang pernah dia dapatkan dari interface ETH. Untuk mempercepat proses dikenal juga trigger update, yaitu jika terjadi perubahan info routing, router tidak perlu menunggu waktu selang normal untuk mengirimkan perubahan informasi routing, tetapi dikirimkan sesegera mungkin. Kemudian proses kerja dari routing ini sebenarnya garis besarnya adalah hanya hop count yang dipakai untuk pengukuran. Jika hop count lebih besar dari 15, maka data akan dihapus. Defaultnya atau umumnya update data terjadi setiap 30 detik. Kemudian invalid timer atau waktu sebuah jalur dinyatakan tidak berfungsi, yaitu 90 detik.
Hold down timer yaitu interval waktu yang berlaku antar muka router yang menyatakan bahwa suatu jalur tidak dapat dicapai adalah sekitar 180 detik. Kemudian flash timer yaitu waktu suatu jalur dihapus dari tabel yaitu setiap 240 detik. Kemudian di sini ada Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP, yaitu routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco sehingga hanya bisa digunakan oleh router produksi dari Cisco. Didesain untuk routing dengan protokol TCP atau IP, yaitu routing yang memperbolehkan setiap router untuk membangun sendiri tabel routing dan saling bertukar informasi dengan router yang lain. IGRP memperbesar kemampuan RIP, tetapi kendala terjadi saat topologi dari RIP ini berubah. Jadi IGRP harus mengatur besaran waktu dan varian yang berhubungan dengan interval waktu dengan defaultnya seperti yang ada di bawah, yaitu update timernya itu 90 detik, invalid timer 3 kali 90 detik, hold down timer 3 kali 90 detik plus 10 detik, kemudian flash timernya yaitu 7 kali 90 detik. IGRP sendiri ini merupakan perluasan dari Distance Vector Routing Protocol, yaitu kombinasi dari kemampuan distance vector dan link state menggunakan use diffuse update algorithm atau dual untuk menghitung jarak terpendek antar router yang lain, kemudian tidak ada broadcast informasi tapi di-trigger ketika ada perubahan dari topologi. Jadi maksudnya adalah tidak ada informasi yang akan dikirimkan menuju ke router yang lain, tetapi dia akan aktif ketika ada perubahan dari topologi tersebut. Ya, untuk materi kali ini sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.